Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Klanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah klanceng atau lebah trigona. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan terus semangat untuk budidaya lebah klanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, di sore hari ini saya ingin membagikan informasi berkaitan pengalaman saya budidaya lebah klanceng atau lebah trigona. Ya, di minggu ini, satu minggu terakhir di tempat kami di Purworejo, turun hujan setiap hari ya, menandakan bahwasanya musim penghujan sudah datang. Bahkan hujannya termasuk lebat ya. Video ini saya buat di pertengahan Oktober ya, menjelang akhir Oktober di tempat kami curah hujannya cukup tinggi. Nah, berkaitan budidaya lebah klanceng atau lebah trigona di musim penghujan merupakan ya hal yang harus kita hadapi, hal yang harus kita sikapi dengan baik dan benar ya. Kenapa? Karena musim penghujan itu otomatis kita harus lebih sering mengecek koloni kita. Takutnya apa? Koloni kita diserang oleh hama seperti jamur ya, karena musim penghujan lembab. Terus tiang-tiang penyangga yang kita kasih oli, kita kasih anti semut, diterobos oleh semut ya, sehingga semutnya bisa naik ke atas menyerang lebah trigona kita. Terus ada lagi kemarin pernah kita bahas produksi madu yang mungkin tidak maksimal ya. Tidak maksimalnya itu karena di musim penghujan kalau hujannya seharian penuh dan itu terjadi tiap hari, maka otomatis lebah-lebah trigona kita tidak bisa pergi untuk mencari nektar ataupun juga polennya. Tentunya hasil madu dan polennya akan berpengaruh ya. Tadi ada iklan sebentar ya. Tentunya di musim hujan, jika hujannya turun terus setiap hari, maka lebah kita tidak akan mencari makan ya, hanya ada di dalam kotak atau kandangnya. Tapi kalau kondisinya hujan reda masih ada kemungkinan untuk lebah kita mencari nektar ataupun juga polen. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas itu. Saya ingin membahas tentang pengalaman saya bahwasanya di musim penghujan jangan pernah teman-teman sekali-sekali melakukan hal ini ya. Kenapa? Kalau teman-teman melakukan hal ini, teman-teman akan mengalami kerugian berupa lebah trigonanya bisa mati. Hal apa itu yang tidak boleh dilakukan? Ya, kita simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, ini adalah kondisi di peternakan lebah trigona saya. Bisa teman-teman lihat, banjir kondisinya. Di sini memang tanahnya agak rendah. Selain itu curah hujannya memang cukup tinggi. Bahkan di sawah itu juga sudah banyak air. Di tempat lain bahkan sudah mulai tergenang hampir banjir. Nah, inilah kondisi yang harus kita hadapi sebagai peternak lebah trigona. Kondisi yang tidak mungkin kita lawan karena ini adalah alam dan ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa berusaha untuk melakukan pencegahan agar budidaya kita tetap lancar, aman, dan tetap menghasilkan. Nah, kali ini saya ingin membahas satu hal yang tidak boleh kita lakukan saat musim penghujan adalah jangan membuka koloni kita apabila di bawahnya ini terendam air ya. Ada banyak air. Kenapa? Jadi dulu saya pernah mengalami bahwasanya di tempat kami yang banjir ini, saya buka lebahnya, saya ingin ngecek lebahnya dan bawahnya ini banyak airnya ya, tergenang. Akhirnya apa? Lebahnya keluar. Saat kita buka kotak lebah, otomatis lebah akan bertebaran keluar. Nah, saat keluar itu saling berbenturan, bertabrakan ataupun terbangnya tidak beraturan dan jatuh ke tanah yang ada genangan airnya. Jadi jatuh ke genangan air. Otomatis saat jatuh ke genangan air ini mereka akan tenggelam ya. Karena apa? Karena lebah trigona kita tidak bisa berenang. Akhirnya yang terjadi adalah lebah kita mati. Nah, ini adalah satu hal yang pernah saya lakukan dulu ya. Tidak punya pengalaman, saya buka aja ternyata apa? Ketika keluar lebahnya pada berjatuhan di bawah. Nah, akhirnya lebahnya pada mati. Waktu itu jenis Itama ya. Waktu itu jenis Itama berada di ini saya tunjukkan. Di yang sana itu. Nah, waktu itu saya buka. Akhirnya lebahnya berjatuhan. Cukup banyak yang mati.
Nah, buat teman-teman semua, sebelum terjadi, kalau tempat budidaya teman-teman semua tergenang air seperti ini, bahkan mungkin banjir gitu ya, jangan dibuka untuk lebah trigonanya ya. Biarkan saja mereka tetap beraktivitas di dalam, keluar masuk sendiri tanpa kita ganggu. Karena kalau kita buka, mereka bertebaran, berhamburan keluar, mereka jatuh ke bawah, tenggelam, tidak bisa berenang, akhirnya mati. Oke teman-teman, itu untuk informasi ataupun pengalaman yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ataupun teman punya pengalaman lain bisa di-share di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di konten Dusun Kelanjang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.